Silakan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E. Dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Itu seperti subsidi atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga, rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain.
Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir. Tapi itu sangat selektif, karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian Yang Mulia Bapak Danilius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020 yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020, kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres yaitu Perpres 76 tahun 2023. Yang Mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada menteri dan kepala daerah
dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BA Bun, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk Yang Mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko. Dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi tahun 2019 dana operasi Presiden ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa
di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik Ibu, ada tambahan dari Prof. Edi? Kepada Bu Menkyu, itu tadi kan banyak sekali itu surat-surat dari Kemenkyu. Kalau bisa mohon ada salinan
karena mungkin diakses tidak bisa kalau itu ya. Termasuk yang tidak ada salinan-salinan yang salinan yang kami sulit untuk mengakses seperti Permen Sesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan Pak. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri itu pencairannya sudah bulan Januari, karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat. Maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak. Semua, jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April, tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas. Dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka, dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi
kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1251, dia belum terima makanan. Seperti itu. Nah itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit sehingga dia nggak terima makanan. Nah kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam kami punya CC room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya, jadi ini hasilnya Bapak. Sebelumnya Mas. Tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan.